Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kita akan membahas tentang daber. Apa sih daber itu? Kita saksikan tayangan berikut ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik tolong semuanya, adik-adik, kakak-kakak, ayo nonton film. Dalam dunia perfilman, suliswara atau dubbing merupakan proses merekam untuk menggantikan suara suatu tokoh karakter di film. Biasanya, dubbing digunakan dalam film kartun dan film atau serial dari luar negeri. Indonesia kali ini akan menghadirkan para pelaku suliswara yang suara-suaranya telah mengisi dunia perfilman yang mungkin sudah tidak asing bagi kita. Seperti Lucy, yang telah menjadi seorang dubber tokoh kartun di film Doraemon. Lalu ada Hani, sang dubber salah satu tokoh di serial Si Unyil. Dan ada juga asosiasi yang mewadahi para pelaku dubbing se-Indonesia, yaitu Suara Pro. Sangat menarik bukan? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Kamu pasti mau minta sesuatu. Ih, tahu aja Doraemon. Aku mau ke Bali Doraemon. Ya Tapi udah. nggak punya uang. Pergi aja berenang. Pemirsa, saya sekarang sudah kedatangan tamu-tamu saya yaitu Mbak Hani, apa kabar? Mbak Dewi Sartika. Dan juga Mbak Lucy. Mungkin kalau pemirsa ingin kenal siapa mereka, kurang lebih seperti ini bunyinya. Mbak Hani, gimana Mbak Hani? Halo semuanya, saya Hani. Saya saat ini sedang memerankan tokoh Si Unyil. Oh, si Unyil. Iya. Yang jadi apanya? Unyil. Unyil. Ternyata Unyil itu cewek ya? Iya. Lalu kalau Mbak Dewi? Waduh, aku seneng banget kalau di sini. Tapi sayang nggak ada teman-teman aku. Apalagi nggak ada Doraemon. Halo, ya aku Dewi. Aku pemeran Nobita di Doraemon. Oke. Karena kalau Mbak Lucy? Saya Lucy, saya ngisi suara Dorami, Dekisugi, Mami Suneo, dan Mami Shizuka di Doraemon. Terus di petualangan animasi Si Unyil, saya ngisi Endut. Kalau Endut tuh seperti, oh gitu aja, aku juga bisa. Seperti itu. Kita nggak pernah bayangkan sebelumnya pemirsa kalau justru dubber ini sangat feminin. Lalu saya tanya dulu ke Mbak Hani. Mbak Hani, gimana sih kesulitan pertama kali menjadi seorang dubber? Kalau saya pribadi, kalau untuk peran anak-anak mungkin agak nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya perannya itu dewasa, terus dan itu bentuk filmnya orang gitu ya Mas ya, misalnya apa sih disuliswarakan misalnya telenovela atau apa, itu biasanya saya kesulitan. Karena mereka kan berakting ya, jadi harus ada apa sih biasanya kan nafas segala macam harus, itulah saya kurang untuk itu. Nah, kalau Mbak Dewi? Sejauh ini sih karena memang itu dari hobi berangkatnya gitu Mas. Jadi kalau untuk pekerjaan sih nggak ada, insya Allah nggak ada kesulitan gitu. Cuma memang kan kita harus eksplorasi terus gitu kan, untuk bisa mencoba suara apa nih gitu. Nah, aku merasa saat ini masih kesulitannya, tapi mungkin memang karena belum dikasih kesempatan gitu untuk tokoh-tokoh cemen gitu. Misalnya gimana sih tokoh cemen tuh? Iya misalnya, waduh kenapa sih kamu? Aku sulit banget kalau kamu kesini. Itu nggak pernah aku pergunakan gitu. Oh, belum ada kesempatan di situ. Belum ada kesempatan. Gitu. Nah, Mbak Lucy, itu seperti apa tentang? Kalau ini kan tadi udah
terbayangkan oh dia latihan vokalnya, apakah sama pertama kali bisa loh kok jadi dubber gitu? Kalau Awalnya siapa yang awalnya sih ngajak mungkin temen karena kah? saya dari zaman masih SD, SMP, SMA itu kerjanya lomba baca puisi, lomba baca cerpen, seperti itu. Gitu. Terus belakangan saya baca di majalah bahwa suara tuh bisa dijual juga, tapi bukan cuma nyanyi gitu loh. Jadi saya waktu ikutin alurnya, datang ke sanggarnya, di situ belajar dulu olah vokal segala macam, belajar baca naskah. Jadi mulai dari drama radio, terus baru kita dubbing film-film, itu pun masih yang cuma kredit Mas waktu awal-awal saya mulai. Jadi misalnya ada dayang-dayang cuma baik Baginda, saya nyari mulutnya mana ya ini kok kita suruh bilang baik Baginda gitu ya. Ternyata itu nggak ada mulutnya, cuma begitu aja dayang-dayangnya gitu loh apa? Cuma gerakannya. Jadi dari yang tidak ada mulutnya sampai kita harus ngepasin lip syncnya gitu loh. Prosesnya seperti itu. Gitu. Nah dari dubbing lalu berlanjut isi suara iklan, untuk operet, untuk segala macam jadinya Mas. Pokoknya semua yang menggunakan suara. Narator program, segala macam deh. Iya. Kalau dulu kan mungkin kalau generasi yang sebelumnya mungkin di 80 atau 90 mungkin masih sempat mendengar ada sebuah tempat namanya Sanggar Cerita gitu ya. Nah, lantas pengalaman kalau di kaset itu kan tidak ada ininya, tidak ada gambarnya. Itu gimana tuh Iya, prosesnya? kitanya memang harus berimajinasi Mas. Jadi sebelum kita rekaman, kita baca dulu naskahnya. Biasanya sih udah terbayang adegannya seperti apa. Jadi kita bisa improvisasinya di mana juga tahu. Terus kurang lebih kita ngimbangin lawan main kita ya. Kalau dia improvisasi apa, kita juga harus bisa ngimbangin seperti itu. Jadi memang menyenangkan juga gitu. Kalau dubbing kan kita harus pasin sama gambarnya, sama ceritanya. Kalau naskahnya drama radio, kitanya yang harus berimajinasi. Kita boleh lebih bebas ya. Seperti satu itu. lebih bebas, dan kedua ketika drama radio itu naik dan sangat populer di masyarakat karena pada waktu itu mungkin stasiun televisi ada juga tapi terbatas ya. Lalu kalau radio kan banyak di mana-mana, sehingga memungkinkan bahwa sebuah cerita itu bisa menjadi sangat populer dan peran-perannya juga sangat populer. Nah lalu kan ada yang ditarik ke layar lebar tuh, misalnya ya kan, seperti apa Brahma Kumbara, Nyai Roro Kidul, itu Tutur Tinular. Nah orang kan menggambarkan di ceritanya tuh kayaknya seru banget. Kadang-kadang begitu jatuh ke gambar, kok pemerannya agak berbeda dari yang dibayangkan gitu. Seringkali terjadi seperti itu nggak sih? Itu mungkin Kesan-kesan dari orang-orang pada saat itu? mungkin juga ya, karena kadang-kadang kan kalau dengar suara, imajinasi kita sendiri kalau sudah lihat di layar kaca mungkin oh pemerannya ini ternyata gitu ya. Mungkin bayangan kita lebih gagah atau lebih cantik, mungkin seperti itu. Tapi kurang lebih sih biasanya kalau yang ditarik jadi sinetron, yang mengisi suaranya masih orang yang sama sih Mas. Suaranya orang yang sama, cuma memang pemerannya lain. Pemerannya lain. Iya. Oh baiklah pemirsa, menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetap Indonesia, ide untuk Indonesia. Sekarang kan wajib profesi di Indonesia harus bersertifikasi. Dipersembahkan oleh